Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Su Kucing. Apakah makanan kering atau dry food bisa menjadi penyebab kucing jadi sakit kencing atau susah pipis atau bisa dibilang juga fluted? Nah, pemberian makanan basah dan juga makanan kering yang seimbang teman-teman itu tidak akan membuat kucing jadi susah kencing atau susah pipis. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang masih memberikan kucingnya itu full dry food atau full makanan kering tanpa pernah dikasih makanan basah, ya bisa jadi makanan kering itu menjadi salah satu penyebab kucing kamu jadi sakit kencing. Tapi menurut gua selama kamu juga mengcover kesehatan kucing kamu dengan menggunakan serum ataupun vitamin, itu semua akan terhindar teman-teman ya. Jadi kucing teman-teman tidak mengalami gangguan urinary kalau misalkan teman-teman selalu menjaga kesehatan kucing teman-teman dengan menggunakan serum ataupun vitamin. Ini adalah serum dari Maxpaw, solusi masalah anabu untuk 1 kali pencet. Ini untuk yang dewasa teman-teman ya. Nah, sementara untuk tanda-tanda atau ciri-ciri ketika kucing itu susah pipis, yang pertama kamu bisa perhatikan kucing kamu nih teman-teman. Ketika mengalami gejala susah pipis, yaitu kucing kamu akan bolak-balik ke kotak pasir, tetapi kucing kamu itu tidak terlihat atau tidak ada mengeluarkan kencing ataupun cairan. Yang berikutnya teman-teman juga bisa mendeteksinya dengan yaitu kamu bisa melihat apakah kucing kamu itu ketika ada di box pasir dia itu mengerang ataupun berteriak ataupun mengeong dengan keras. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu juga tanda atau ciri-ciri kucing teman-teman itu mengalami yang namanya fluted atau sakit kencing. Nah, gejala yang berikutnya yaitu kucing teman-teman masih bisa mengeluarkan air kencingnya namun sedikit-sedikit dan kucing teman-teman itu tetap bolak-balik ke kotak pasir dengan seringnya. Nah, itu juga bisa menjadi ciri atau tanda-tanda kucing teman-teman itu mengalami sakit kencing. Untuk yang berikutnya teman-teman, ciri-cirinya yaitu kucing teman-teman mengeluarkan atau kencingnya itu atau pipisnya itu bercampur dengan yang namanya darah teman-teman. Nah, itu biasanya harus ditangani oleh dokter. Jadi kalau misalkan kucing teman-teman mengalami sakit kencing terus kucingnya itu sudah tidak sama sekali bisa meneteskan atau mengeluarkan air kencingnya, itu harus sudah dibawa ke veterinarian atau ke dokter hewan. Jadi sudah tidak bisa ditangani sendiri, kecuali ini teman-teman ya, untuk kucing teman-teman yang bisa atau yang masih mengeluarkan air kencingnya sedikit-sedikit, teman-teman bisa menggunakan obat-obatan untuk manusia yang kamu bisa beli juga di apotek. Obatnya apa? Gua udah share obatnya di video-video sebelumnya untuk mengatasi sakit kencing juga. Tapi ingat catatan lagi, itu hanya berlaku untuk kucing yang masih mengeluarkan kencingnya meskipun sedikit, kamu bisa tolong di rumah. Tetapi kalau kucingnya itu sudah mampet atau saluran kencingnya itu sudah tidak bisa mengeluarkan lagi air kencingnya sama sekali, nah itu teman-teman harus wajib banget untuk membawa kucing teman-teman ke veterinarian atau ke dokter hewan. Jadi sudah tidak bisa ditangani lagi di rumah. Nah, gimana kah sebenarnya kalau misalkan kucing yang tidak suka dengan makanan basah, terus cara mengakalinya gimana? Nah, sebenarnya untuk kucing yang tidak suka dengan makanan basah, tetapi kalau kucingnya masih rajin minum atau mau minum, itu akan aman-aman saja. Dan kamu juga harus pastiin kalau misalkan wadah air minumnya itu harus tetap bersih, karena kucing itu tidak mau minum ketika wadah minumnya itu sudah kotor nih teman-teman ya. Jadi pastiin juga kamu harus selalu menjaga kebersihan wadah makan dan tempat minum kucing teman-teman, supaya kucingnya itu jadi rajin minum tuh ya. Jadi sebenarnya perawatannya tidak terlalu sulit untuk menghindari yang namanya fluted atau sakit kencing. Yang penting teman-teman yaitu jaga kebersihan dan juga pastikan memilih makanan atau dry food yang tidak banyak mengandung gandum misal, terus kemudian juga bahan-bahan nabati lah ya teman-teman intinya. Jadi kalau misalkan kamu memilih bahan makanan kucing yang 5 pertamanya itu adalah daging-dagingan, terus kemudian diikuti dengan yang kayak biji-bijian atau nabati, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan tulisan di awal atau di komposisi makanan kucingnya itu benar-benar nabati atau benar-benar biji-bijian kayak bungkil, kayak misalkan jagung, nah itu menurut gue udah nggak worth it lagi. Meskipun harganya murah, tapi apakah teman-teman yakin untuk memberikan makanan tersebut dalam jangka waktu yang lama dan itu akan aman dikonsumsi oleh kucing teman-teman dan tidak akan berefek ke kesehatan urinerinya. Jadi pastikan
untuk memilih makanan kucing itu sedikit agak mahal, tetapi ya intinya aman untuk kesehatan kucing teman-teman. Bukan yang mahal-mahal banget kok. Sekarang gue pakai makanan kucing yang harganya cuman 29.000 per kilonya, tetapi itu menurut gue cukup sangat-sangat bisa membuat kucing gue gemuk, terus bisa juga menjaga urinerinya jadi tetap baik, menjaga kesehatannya, terus juga mengandung banyak vitamin dan bahannya atau komposisinya dari makanan kucing yang harga 29.000 yang gue pakai sekarang itu terbuat dari ayam tuh teman-teman ya. Jadi pemilihan makanan sangat menentukan ke kesehatan kucing, tapi makanan kucing tidak selamanya menjadi penyebab kucing kamu jadi sakit kencing atau kencing berdarah atau fluted teman-teman ya. Mulai sekarang biasakan kucingnya harus rajin minum, dan buat kamu yang punya kucing yang kurang suka dengan makanan basah, dilatih untuk menjadi suka yang namanya makanan basah atau wet food. See you next video, semoga video kali ini membantu. Jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing dan bye.